Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita perlu bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman. Untuk hari ini ketemu lagi dengan saya, nanti belajar kimia dengan materi kesetimbangan kimia ya. Untuk lebih berkahnya, alangkah lebih baiknya hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan Laura untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal mudakata wa tadbira wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila huda wa tilalata ala mu'mini wa majulahi wa radani wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa salati al-ayyati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya cek dulu kehadirannya. Siapa saja yang tidak masuk? Berapa orang yang tidak masuk? Berapa orang yang tidak masuk? 7 orang ya. Oh, banyak sekali. Kemana? Sakit, ada yang kemah. Ya, yang sakit siapa? Saudara Irun Zilina. Iya, terus? Halimatus? Terus? Oh iya. Maya kemah ya? Ya, sudah. Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang kemah diberikan kelancaran di sana ya. Sudah tahu kan ya, untuk pertemuan hari ini materinya adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin laju reaksi, untuk hari ini apa? Kesetimbangan kimia ya. Untuk pertemuan pertama hari ini saya ajarkan dulu terlebih dahulu adalah konsep kesetimbangan. Sebelumnya saya ingin tahu dulu materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Iya, betul. Ya. Materi laju ya? Reaksi kemarinnya. Jadi belajar tentang apa itu laju reaksi? Ada yang bisa jawab mungkin? Angkat tangan. Ya, angkat tangan, tidak apa-apa. Ya mungkin Salsa. Apa? Laju reaksi apa? Laju. Agak keras. Berdiri aja. Nah, laju apa? Laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Iya. Laju itu, ya silakan, tidak apa, duduk. Laju itu kemarin sudah dipelajari. Ada yang apa? Betul. Ada yang cepat, ada yang lambat. Silakan. Contoh laju yang cepat apa? Ya, pembakaran. Terus apa lagi? Kalau perkaratan itu laju lambat apa laju cepat? Laju yang lambat. Contoh yang laju yang lambat apa lagi kira-kira? Selain perkaratan. Ada yang tahu? Lupa. Tidak apa ya, saya ingatkan lagi. Contoh yang laju yang cepat apa tadi? Pembakaran kayu. Kemudian laju yang lambat perkaratan. Kemudian fermentasi itu ya, kematangan buah itu contoh laju-laju yang lambat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Nah, saya tanya dulu yang barusan laju reaksi baik yang lambat maupun yang termasuk pembakaran itu apakah bisa balik enggak kira-kira?
Tidak ya. Nah, tidak bisa balik. Termasuk perkaratan ya. Apakah karat setelah karat kemudian jadi besi lagi? Nah, tidak ya. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya akan kita pelajari hari ini ya, terkait kesetimbangan. Nah, sebelumnya ini saya berikan pemahaman terlebih dahulu terkait motivasi belajar materi kesetimbangan. Bisa dilihat itu gambar apa? Goa. Ada yang pernah ke situ? Goa. Kemana? Goa Maharani ya. Pernah lihat di atas dinding goanya itu ya? Ada apanya? Ada runcing-runcingnya ya. Kemudian yang di bawah juga ada runcing yang ke atas. Gitu. Namanya apa itu? Namanya adalah stalagmit dan stalaktit. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa stalagmit itu kan yang ada di bawah, yang runcing ke atas. Stalaktit itu yang runcing ke bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi itu terbentuk dari proses terbentuknya dari batu kapur ya, batu kapur yang bereaksi dengan karbon dioksida yang dari atmosfer itu, kemudian terbentuk stalaktit, kemudian dari stalaktit itu netes ke bawah jadi stalagmit. Dari stalagmit kemudian balik lagi menguap jadi stalaktit. Begitu seterusnya gitu. Jadi terus menerus terjadi. Nah, ini berarti terjadi kesetimbangan kimia karena dari reaksi yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi gitu ya. Gitu. Jadi pentingnya belajar ini minimal kita mengetahui proses yang terjadi yang ada di alam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya proses terbentuknya stalagmit dan stalaktit di goa. Nah, begitu seterusnya juga banyak ya. Nanti bisa dikembangkan lagi. Ya, masih semangat untuk hari ini? Semangat ya. Saya cek dulu. Ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, M Azaha Mumtaz. Nah, terima kasih. Selanjutnya perlu kalian ketahui supaya terarah juga ya. Supaya terarah kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, itu kompetensi dasarnya menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Ini nanti fokus kita presentasi hasil diskusinya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu ada 4, membedakan reaksi reversibel maupun irreversibel. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengertian reaksi dinamis, kesetimbangan dinamis dalam reaksi kimia. Yang ketiga, menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah melakukan presentasi hasil diskusinya dari 1 sampai 3 itu ya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, alhamdulillah. Ya, sebelumnya perlu saya ingin ketahui dulu pengetahuan awal kalian dengan cara memberikan pretest ya. Sudah siap kan ya? Sudah. Saya berikan pretest terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit ya, cukup. Silakan diberi nama di situ. Situ ya. Berapa agak cepat. Jangan lupa kasih nama. Dikerjakan saja sesuai dengan apa yang kalian pahami. Mungkin sudah belajar sebelumnya tentang ini, kesetimbangan kimia. Ya, perhatikan perintahnya. Jawablah pertanyaan berikut
dengan tepat dengan cara disilang ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan, mungkin terkait soalnya kurang jelas atau bagaimana. Langsung disilang saja 5 soal ya. Oh ya, bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup. Nah, itu. Nah, ya, itu. Cukup ya? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Silakan dikumpulkan yang belakang, dikoordinir ya. Silakan dikoordinir dari belakang. Ya. Sudah. Yang dari belakang. Sudah Ika? Sudah ya? Terima kasih. Ya, perlu kalian ketahui juga untuk penilaiannya pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah penilaian kognitif ya, barusan itu pre-test maupun post-test nanti di akhir, kemudian penilaian sikap nanti hasil diskusinya itu kalian diskusi aktif, kemudian aktif bertanya, aktif berdiskusi, kemudian juga penilaian keterampilan ketika kalian presentasi nanti ya. Ada 3 penilaian yang saya terapkan untuk hari ini. Kemudian garis umum, gambaran umum pembelajaran hari ini adalah yang pertama nanti saya berikan gambar ya, gambar maupun video terkait masalah yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya, itu. Kemudian kalian nanti berkumpul bersama kelompoknya melakukan diskusi dengan memunculkan masalah yang ada di gambar maupun di video yang saya saya tampilkan nanti begitu ya. Kemudian nantinya kalian melakukan apa? Melakukan diskusi dari bahan ajar yang saya kasih nanti, mengisi di LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Diskusi dari situ mencari penyelesaiannya dari sumber yang ada. Kemudian setelah itu melakukan presentasi, ya, menyajikan karyanya, ya. Kemudian melakukan evaluasi dan menyimpulkan nanti. Terakhir penutup. Ya. Itu gambaran umum pembelajaran hari ini. Baik, untuk lebih singkatnya, sebagai awal, langkah pembelajaran hari ini adalah saya berikan orientasi masalah ya. Orientasi masalah, perhatikan di situ baik-baik. Ya, ini kan belum dibagi kelompok, perhatikan dulu. Kalau silakan dituliskan pertanyaannya di masing-masing individu, ya bisa ditulis masalahnya. Kira-kira kalian bisa memunculkan apa dari gambar itu? Yang pertama, gambar apa itu? Kayu yang dibakar. Lah, kira-kira dari situ kayu dibakar, kemudian jadi apa, kan begitu ya? Nah, kemudian apakah bisa menjadi kayu lagi, nanti bisa dieksplorasi untuk masalahnya ya. Kira-kira sudah muncul enggak pertanyaannya?
Gimana? Ada yang bisa mengutarakan enggak? Ada yang bisa mengutarakan? Mungkin? Iya. Kenapa yang gambar 2 itu Kenapa yang gambar 2? Atau gambar 1 dulu? gambar 1 kenapa nggak bisa balik lagi? Ya, nggak bisa balik lagi gitu ya. Dari kayu kan terbakar. Kemudian kenapa nggak bisa balik lagi? Ya boleh, nanti bisa dikembangkan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua itu kan ada gambar kristal tembaga ya. 2 sulfat pentahidrat itu awalnya biru, kemudian putih, kemudian jadi biru lagi gitu ya. Nanti bisa ditanyakan. Lebih jelasnya saya setelkan video untuk memperjelas yang masalah kedua. Saya tampilkan video, saya singkat-singkat saja ya. And those are the recordings. How are yours? So I'm back with a very good demonstration in chemistry, and this is a very important tip for brain. Sebentar. Sebentar saya sebentar ya. Gini aja. Oh, ini. Kelihatan kan ya? Itu. Apa itu tadi? Tembaga 2 sulfat ya. Berwarna biru ya, di situ tembaga 2 sulfat. Kemudian diapakan itu? Dipanaskan ya. Di awalnya dipanaskan, kemudian hasilnya jadi itu. Nah, jadi keputihannya dari biru jadi putih. Kemudian diapakan akhirnya? Itu. Mau dikasih apa itu? Air ya. Itu. Dikasih air, terus bimsalabim jadi apa? Biru lagi ya. Jadi bukan bimsalabim sebenarnya itu. Memang itu reaksi kimia yang terjadi di situ ya. Saya kira cukup untuk penayangan video ya. Kira-kira sudah bisa menangkap enggak dari gambar dan video tadi? Bisa ya? Bisa kira-kira merumuskan masalahnya? Bisa. Nah, kalau sudah tergambar, sudah bisa dituliskan, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi kemarin. Silakan. Tinggal dibalik saja. Sesuai dengan ini sudah ya. Sesuai dengan tempat duduk ini. Ya, ada 5 orang, ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Di situ aja. Pindah ke sini aja Ika. Apa di sini? Enggak ke sini aja. Gitu. Sip. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang terlupa ini ya. Masalah yang ketiga, yang pertama tadi gambar, kemudian gambar kristal itu, kemudian yang kedua ya, ini kedua ada reaksi itu, ada beberapa reaksi, 6 reaksi. Dari situ kira-kira kalian bisa bedakan enggak? Apa kira-kira? Ada yang panahnya satu, ada panahnya balik. Kemudian apanya yang berbeda lagi? Ada yang, coba lihat, kurang jelas ya. Apanya lagi? Apanya yang berbeda lagi kira-kira? Nanti bisa dituliskan masalahnya. Apa itu namanya? G, aki itu apa namanya? Wujud zat ya.
fasenya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti kan bisa dikembangkan nanti di rumusan masalahnya. Sudah. Untuk hari ini selanjutnya ya. Untuk selanjutnya mengorganisasi. Jadi kalian sudah berkumpul masing-masing. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Lembar kerja kelompoknya ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kemarin mau saya bagi jadi 4 kelompok, tapi karena memang banyak yang kemah hari ini, jadi cukup 3 kelompok yang ada. Ini 1, 2, ya. Ini bahan ajarnya. Ini bahan ajar. Bisa dilihat untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian tuliskan. Ini lagi. Ini ya. Ini. Cukup bahan ajar aja, tidak apa-apa ya. Sudah lengkap di situ. Sudah terima masing-masing? Sudah ya. Selanjutnya dari situ kalian lakukan penyelidikan ya, atau diskusi untuk memecahkan masalah yang sudah kalian tuliskan tadi secara individu. Kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Silakan dituliskan dulu untuk masalahnya itu yang di LKPD, karena sudah tadi ya, berdasarkan gambar itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian setelah itu lanjutkan di lembar selanjutnya ya. Lembar selanjutnya itu apa? Nah ini lembar selanjutnya. Nah ini melakukan penyelidikan itu untuk menjawab dari masalah yang sudah kalian tuliskan ya. Saya beri waktu 20 menit ya. Cukup kira-kira? Cukup. Nah, silakan diskusi, saling berbagi ya, satu sama lain. Mulai dari sekarang. Tuliskan dulu, jangan lupa nama kelompoknya. Iya? Kenapa? Kurang lembarannya Mas. Saya aja. Oh. Ya enggak apa-apa, itu aja. Cukup. Ada yang gabung. Ini ya. Masalahnya tadi yang pertama ini, yang kedua gimana? Terus ini berupa pertanyaan pasti kayak tadi itu. Terus kalian isi untuk menjawab. Sesuaikan dengan bahan ajar yang sudah diterima itu. Yuk, semuanya diskusi, saling ini. Ada yang nulis, ada yang mencari permasalahan nomor 1, nomor 2 tadi. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan.
Ya, dijawab saja. Jangan takut salah, nanti kan bisa diperbaiki ya. Kalau misalkan salah nanti diperbaiki. Yang penting bisa memberikan penjelasan sesuai dengan sumber yang kalian baca. Nanti dipertanggungjawabkan ya. Nanti dipertahankan juga. Kalau misalkan kalian merasa benar, waktu presentasi nanti dipertahankan. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, ini ditanya, tuliskan juga pertanyaannya. Nah, dari tabel itu tadi reaksi, kira-kira apa yang bisa dimunculkan permasalahannya? Silakan. Oh ya, itu bagian dari penyelidikan masalah yang tadi bisa dijawab. Nanti dicari di bahan ajar ya. Nah, kira-kira apa hubungan konsep kesetimbangan dengan video demonstrasi yang tadi? Kaitannya sama konsep kesetimbangan apa? Tadi itu dari gambar, dari video ya, kan sudah diamati tadi. Dari warna apa, kemudian jadi warna putih, kemudian ditambahin lagi, ya. Jadi konsep kesetimbangan, silakan dibaca di sini kan ada. Konsep kesetimbangan. Nah itu, ya ini, biasa di. Kaitkan masalah yang ada dengan teori yang ada di bahan ajar yang sudah saya berikan.
Apa kesulitannya? Ada kesulitan enggak? Yang mana? Ya ini kaitkan konsep kesetimbangan. Ini konsep kesetimbangan bisa dibaca kaitkan sama yang tadi itu. Jadi cari konsep kesetimbangan itu apa sih? Apa hubungannya dengan video yang tadi? Ya. Kan tadi apa reaksinya? Bisa awalnya dari biru ke putih, terus putih ke biru. Kan apa artinya? Dinamis. Nah, dinamis kan ya? Bola, bah? Bola balik. Iya. Dinamis. Kaitkan sama itu, cari. Kaitkan hubungannya sama itu. Tinggal di deskripsikan saja di situ. Tinggal dijawab di sini. Nah, gitu ya. Melatih berpikir analitis. Ya. Ini kan konsep kesetimbangan, ya kan? Jadi sudah saya lengkap itu, sudah saya buat sedemikian rupa untuk bahan ajarnya. Sudah sesuai dengan masalah yang kalian ambil saya kira. Untuk tabel itu amati perintahnya, tinggal dicentang-centang. Ustaz, ini syaratnya. Ya, dikatakan setimbang bagaimana kan gitu. Baca aja, dibaca. Baca. Pasti ada ya. Ya masih cukup, waktunya masih banyak. Kurang 15 menit. Ada kesulitan? Yang ini gimana? Ini kaitkan konsep kesetimbangan dengan apa? Video demonstrasi yang tadi. Dan terjadi perubahan apa tadi itu, kaitkan dengan konsep kesetimbangan. Terjadi apa itu, kan begitu ya. Jadi baca dulu konsep kesetimbangan, kaitkan sama video tadi.
Ya, cari dulu homogen itu bagaimana, heterogen itu gimana. Dilihat apanya tadi? Lihat dari Itunya apa wujud ya. Silakan dikembangkan di bahan ajar. Ya. Sampai mana dah? Setimbang ya. Dikatakan setimbang jika kan gitu ya. Nah, cari dari contoh yang tadi sudah jelas ya. Diperjelas lagi dari bahan ajar. Setimbang itu apa? Kesetimbangan kimia kan ya? Ya. Kaitannya sama kesetimbangan kimia pasti. Jadi kalian merumuskan masalah sendiri, kemudian menjawab sendiri ya. Nah, itu belajar, namanya belajar menganalisis. Biar terbentuk apa? Perpikiran yang kritis gitu ya. Iya. Harus selalu bahagia loh. Iya. Yang ini juga Ustaz. Iya. Dari masalah yang kedua tadi, dari rumus reaksi kimia tadi ya, kalian klasifikasi itu di bahan ajar sudah lengkap. Tanpa buku paket pun bisa kalian itu, dari bahan ajar saja. Ya, bagi tugas. Pinter gitu ya kan. Mantap, teruskan, lanjutkan. Ini gimana Ustaz? Yang ini Ustaz. Tadi nih di bahan ajar. Reversible apa tadi? Itu. Tinggal centang saja untuk reaksinya tadi. Sudah sampai mana progresnya? Tinggal ini. Ya, dicari lagi. Sudah ada semua kan ya? Iya. Tinggal.
Olimpiade Matematika. Ayo. Jam 18.30. Aku lebih putih terus. Gimana? Apakah sudah? Ini sampai mana? Tinggal satu ya? Oh ya, lanjutkan. 2 menit lagi ya. Angkat cepat. Silakan 2 menit lagi. Homogen yang heterogen. Bawah itu. Ya, sambil ditulis, lanjutkan, siapkan. Bentar lagi untuk presentasi ya. Semuanya saja enggak apa-apa. Dibagi nanti tugas-tugasnya. Tinggal berapa? Sudah? Dikit. Cukup ya, waktunya habis. Sudah ya. Ya, lanjutkan itu. Tambah aja. Cukup saya kira ya. Nanti bisa dijelaskan aja. Sudah kelompok 1? Sudah. Ya, itu tadi lanjutkan. Terus kelompok 2? Sudah ya. Nah, kelompok 3? Sudah? Sudah. Bagus. Silakan dari 3 kelompok ini
kita lanjutkan untuk pembelajarannya, yakni masuk ke fase selanjutnya, yakni melakukan presentasi, yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang sudah kalian diskusikan. Ya, karyanya apa ya? Hasil diskusi itu. Ya, silakan kalian presentasi. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau presentasi, yang siap? Kelompok berapa yang mau maju dulu? Tidak harus saya. Kelompok satu ya. Ya, silakan kelompok satu untuk presentasi. Semuanya aja maju ke depan. Lah, untuk ini biar terarah ya. Reaksinya kan tadi ada 6. Ya, silakan kalian tuliskan kelompok satu reaksi pertama dan kedua saja yang dijelaskan ya. Nah, kelompok 2 reaksi yang ketiga dan keempat. Kelompok 3 5 sama 6. Jadi fokus ke situ aja. Jelaskan kira-kira masuk reversible kenapa, kemudian homogen kenapa, jelaskannya. Kemudian juga sebelumnya juga dijelaskan terkait wacana atau gambar yang sudah kalian analisis tadi ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk presentasi, dipersilakan. Ya, silakan dibawa bahan ajar sama itunya, tidak apa-apa sebagai referensi KPD-nya. Di sini. Ambil ini aja enggak apa-apa. Ya. Pakai ini ya. Silakan dibawa. Duduk. Bisa duduk enggak apa-apa. Ada yang duduk. Ini ya. Duduk aja. Ini nih, ada yang duduk, ada yang berdiri. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terkait dari gambar pertama yaitu ada pembakaran kayu yang akan dibakar kayu jalan. Kayu tidak akan membantu untuk berubah karena reaksi pada pembakaran kayu merupakan reaksi yang berlangsung secara atau reaksi yang tidak dapat diulang. Disebut juga reaksi irreversibel. Gambar yang kedua, lembaga 2 sifat penghidrat. Begitu bedanya ketika pemanasan lembaga 2 sulfat Agak dikeraskan ya. yang awalnya berwarna biru menjadi warna putih. Sedangkan setelah ditetes air, lembaga 2 sulfat akan kembali putih semula yaitu berwarna biru. Reaksi lembaga 2 sulfat ini disebut reaksi 2 arah atau juga disebut reaksi reversibel. Ya, lanjutkan. Ya, silakan lanjutkan. Hubungan konsep pertimbangan dinamis yang digunakan pada proses pemanasan kristal tembaga 2 sulfat penghidrat itu saat dipanaskan air akan berubah menjadi uap dan bertahan oleh itu. Apabila pemanasan dihentikan, uap air yang terbentuk akan berubah menjadi air kembali sehingga tujuannya dengan mudah tidak akan habis. Reaksi tekanan adalah reaksi penguapan, sementara reaksi dingin adalah reaksi pendinginan.
ditimbang apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Apa yang membedakan reaksi reversibel dan reversibel? Reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat berlangsung dan rektan ke produk ke kanan dan juga sebaliknya, dari produk ke rektan atau ke kiri. Reaksi irreversibel yaitu reaksi yang berlangsung dari arah ke produk atau ke kanan pada reaksi ini. Nah, selanjutnya reaksi aja. Nah, reaksinya itu ditulis yang pertama atau langsung dibacakan aja enggak apa-apa atau Reaksi yang pertama, coba perhatikan ya, reaksi pertama. Silakan. reaksi reversibel, kesetimbangan homogen. Ya. Reaksi kedua, reaksi reversibel, kesetimbangan heterogen. Satu Ya. dua. Jelaskan juga enggak apa-apa, sekali aja kan. Jelaskan kenapa kok irreversibel, kenapa kok homogen, kenapa kok heterogen, kan gitu ya. Yang pertama. Yang pertama, Hah? reaksi reversibel karena reaksi yang berlangsung dari rektan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya. Disebut kesetimbangan homogen karena kesetimbangan kimia di dalamnya terdapat satu wujud, hanya satu wujud, tidak ada wujud yang lain. Kalau cair ya cair saja, kalau gas ya gas saja. Sudah? Sudah ya? Nah, silakan. Untuk kelompok yang lain silakan menanggapi ataupun bertanya. Ya, menanggapi tidak apa-apa, bertanya boleh. Nah, silakan. Kelompok 2? Kelompok 3? Ada? Jannah? Ada? Kelompok 2? Tidak apa-apa? Kenapa yang itu tembaga dua bisa kembali ke bentuk semula? Iya. Bisa diulangi? Mengapa tembaga dua bisa kembali ke bentuk semula? Tembaga 2 sulfat ya. Ya. Tembaga 2 sulfat. Kenapa kok terjadi reaksi bolak-balik kan gitu ya? Ya. Mm-mm. Kenapa? Karena terjadi reaksi reversibel. Iya. Ya, jawabannya berarti ada karena terjadi reaksi reversibel. Ya, nanti kita analisis kembali ya, evaluasi nanti. Nah, biar jadi satu. Sudah saya catat. Ya. Ada lagi mungkin? Ada. Sudah. Cukup? Nah, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 atas penyajiannya. Ya. Nggak apa-apa kalau misalkan mau ditulis nanti reaksinya ya. Kalau misalkan mau jelaskan. Ya, tergantung kelompok kalian. Kalau ditulis lebih jelas kan, menjelaskannya. Boleh. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih kepada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 2 urut ya. Ya, dari 1 ke 2. Silakan. Dibagi tugasnya, ada yang membuka kan begitu ya. Ya. Kursinya ditambahin tidak apa-apa. Ini nih, ambil kursi. Silakan agak keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan tentang reaksi konsep kesetimbangan. Nah,
pada tadi kan kayu dibakar, itu kan nggak bisa kembali ke bentuk semula karena terjadi reaksi irreversibel. Reaksi ini merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik kembali. Apa perbedaan yang terjadi pada reaksi pemanasan tembaga 2, sulfat pentahidrat dan reaksi air yang diteteskan kembali ke kristal anhidrat berdasarkan tayangan video tadi? Nah, jawabnya ketika direaksikan dengan air, tembaga 2 menjadi warna biru, dan ketika dipanaskan tembaga 2 sulfat menjadi warna putih. Reaksi ini adalah contoh reaksi reversibel atau reaksi dua arah. Jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Ya ini, dihapus dulu tidak apa-apa. Ini. Satu reaksi aja tidak apa-apa, biar cukup waktunya. Satu reaksi yang mau dijelaskan gitu ya. Nah, reaksi ketiga, ya tidak apa-apa, reaksi ketiga. Siap-siap kelompok 3 ya, ntar lagi. Ya, kalau misalkan ada penjelasan yang sama, kalau kalian setuju ya tidak apa-apa, bahas yang lain mungkin yang belum dibahas tadi, tapi sesuaikan dengan rumusan masalah yang kalian tuliskan tadi. Kan ada 3 ya, apa saja? Yang pertama ada reversible maupun irreversible. Kemudian yang kedua adalah homogen dan heterogen. Perhatikan itu. Ya. Reaksi reversibel karena memiliki anak panah dengan arah berlawanan dan produknya bisa kembali ke semula. Terus termasuk kesetimbangan homogen karena punya satu zat. Ya, panahnya ini ya. Setengah ke kanan, setengah ke kiri ya. Apa ini reaksi apa? Reversibel dan kesetimbangan homogen. Ya. Silakan, cukup ya.
Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain. Ada yang ditanya? Sudah cukup jelas? Oh ya, ini. Silakan. Ada gambar 2, lembaga 24 bisa diperjelas lagi kenapa berubah jadi putih dan kenapa berubah jadi biru lagi. Ya, terkait percobaan tadi tembaga 2 sulfat katanya. Kadang kan tembaga 2 sulfat itu kan warnanya biru kan awalnya. Kan itu kan dipanaskan jadi warna putih. Nah itu kan nanti ditambahin air, jadi warna biru lagi. Di sini termasuk reaksi reversible karena bisa dapat balik ke bentuk semula. Ya, itu ya. Jelas? Kira-kira? Jelas. Alhamdulillah. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Sudah bagus. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir, penyaji terakhir, kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan itu dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Cara menganalisis keseimbangan homogen dan heterogen. Yang homogen yaitu dengan keseimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu zat, misalnya gas atau lautan. Dan yang keseimbangan heterogen yaitu keseimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam zat, misalnya gas, padat, gair, dan lautan. Ya. Mau jelaskan reaksi berapa? Reaksi yang ke berapa? 3 sudah tadi. Itu sudah. Reaksi yang ke-5 itu ya. 5 kan belum? 5, silakan. 5 itu apa reaksinya? Yang ke-5. Bisa ditulis. Agak ke atas saja biar kelihatan. Ya, silakan. Reaksi yang kelima ini termasuk Kelihatan ya? keseimbangan yang heterogen. Ya. Termasuk reaksi apa? Heterogen termasuk reaksi
Hidrogen. Kesetimbangan kimia yang dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Terdapat bermacam wujud zat. Sudah, ada yang dijelaskan lagi? Dikatakan setimbang, kenapa kan gitu ya? Kan belum tadi. Reaksi dikatakan setimbang kalau apa tadi? Kan belum dijelaskan. Dikatakan seimbang bila reaksi berlangsung ke arah dan dalam rangka bentuk. Hah? Laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Ya. Cukup? Silakan kelompok berapa yang mau tanya? Ada yang ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 2. Ada yang belum jelas mungkin? Atau menanggapi? Ada yang keliru tadi? Takutnya ada yang keliru. Tidak apa-apa, saling melengkapi. Ada? Tidak ada? Oh, sudah ada. Sudah, cukup katanya untuk kelompok 3. Cukup sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu, plus untuk kelompok 3. Ya. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan dengan baik. Kalian juga sudah menanggapi, sudah bertanya tadi. Yang pasti kalian itu membahasnya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Ya, untuk tahap selanjutnya ini menganalisis atau menganalisa dan mengevaluasi hasil diskusi maupun presentasi yang tadi. Ya, perlu saya perkuat lagi ya. Jadi untuk tadi sudah betul semua sebenarnya ya. Reaksi reversibel itu contohnya tadi reaksi yang gambar berapa tadi? Tembaga 2 sulfat ya. Tembaga 2 sulfat. Gimana reaksinya? Jadi tembaga 2 sulfat termasuk reversibel. CuSO4 ya. CuSO4 5H2O itu solid ya, padatan. Itu bisa menjadi apa? Warna apa tadi? Putih ya. H2O. Ini kan warna putih tadi. Ini warna biru. Bentuknya apa? Kristal ya? Kristal biru. Jadi dari kristal biru menjadi warna putih. Ini jadi CuSO4. H2O-nya lepas. Kemudian akan kembali lagi ke berwarna biru karena ditetesi apa tadi? Air. Makanya disebutnya sebagai apa? Reaksi reversibel. Disebutnya sebagai apa juga? Reaksi dua arah ya, bolak-balik, reaksi bolak-balik. Itu yang perlu saya perbaiki tadi karena ada beberapa yang keliru. Kemudian irreversibel kebalikannya, reaksi searah. Kemudian konsep kesetimbangan tadi dikatakan setimbang jika apa? Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Ya, silakan untuk tahap selanjutnya kalian memberikan kesimpulannya dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Silakan disimpulkan, dituliskan di LKBD. Ya. Untuk evaluasinya itu tadi. Silakan dituliskan. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kalian rumuskan tadi masalahnya. Ya, silakan disimpulkan.
Sudah? Cukup ya? Oh, belum. Belum. Iya, cuma ngetes saja. Cukup ya? Cukup. Silakan dari masing-masing kelompok perwakilan saja untuk menyimpulkan. Silakan. Mungkin ada yang bersedia dari kelompok 1, 2 atau 3 perwakilan saja. Ya, ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompoknya Ika ya? Ayo, silakan dibacakan untuk kesimpulannya. Berdiri saja. Ayo berdiri. Sesuai dengan rumusan masalah yang tadi. Ayo. Sesuai dengan rumusan masalah yang tadi. Ayo. Sudah, ayo. Ika atau yang lain, tidak apa-apa. Untuk kelompok. Ayo, berdiri aja. Dibacakan aja. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo. Apa? Harus percaya diri ya. Tidak usah malu-malu. Kan sudah diskusi tadi. Ayo, yang pertama kesimpulannya apa kira-kira yang bisa diambil? Bacakan aja. Yang pertama kan kayu dibakar, kayunya jadi arang, tidak dapat kembali ke bentuk semula karena termasuk reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Ya. Disebut reaksi irreversibel. Itu ya kesimpulannya. Rumusan masalahnya berarti itu tadi ya. Terus ya, mungkin ada yang lain yang mau melengkapi. Kelompok 2 mungkin. Kelompoknya Salza, boleh? Tidak apa-apa. Silakan. Saling melengkapi untuk memberikan kesimpulan. Lembaga 2 sulfat termasuk reaksi reversibel karena bisa kembali ke bentuk semula, bisa disebut juga reaksi 2 arah. Bisa disebut juga reaksi dua arah. Kemudian apa lagi? Kemudian kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen ini kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas atau juga larutan. Habis itu ada reaksi kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan ini yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cairan, dan larutan. Sudah. Dikatakan setimbang jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Iya, iya. Jadi jangan lupa tadi ya. Cukup kira-kira untuk kesimpulannya? Cukup ya.
Ya, saya perkuat kembali. Jadi yang pertama, jadi biar runtut gitu ya. Tadi kan di tujuan sudah jelas sebenarnya. Yang pertama kita membahas membedakan antara reversible maupun irreversible. Nah, bagaimana? Reversible merupakan kesetimbangan reaksi kimia yang berlangsung dua arah. Reversible. Contohnya tadi itu sudah. Nah, kemudian reaksi irreversible, reaksi yang berlangsung hanya satu arah, tidak bisa kembali lagi. Kalau contohnya tadi kayu jadi arang, itu saja. Berhenti di produk itu. Sedangkan reversible kebalikannya tadi bolak-balik. Gitu ya. Yang kedua yang perlu kalian bahas tadi kan sesuai dengan pertanyaan apa? Bagaimana dikatakan setimbang kan gitu. Berarti terkait konsep kesetimbangan kimia. Yang sudah kalian diskusikan apa? Yang pertama cirinya bagaimana? Laju reaksi ke kanan dan ke kiri adalah sama ya. Berlangsung secara mikroskopis, bukan makroskopis. Ya, seperti gua tadi kan tidak terlihat gitu ya. Artinya secara mikroskopis. Ya, kemudian yang kedua apa lagi cirinya? Yang kedua apa? Lajunya sama. Ke kanan dan ke kiri sama. Terus reaksi berlangsung dua atau bolak-balik. Itu ya terkait konsep kesetimbangan kimia. Selanjutnya, kemudian kesetimbangan itu kan dibagi menjadi dua. Sudah dijelaskan oleh kelompok dua tadi, homogen maupun heterogen. Homogen berarti wujudnya yang sama. Ya, wujudnya sama. Kemudian kalau heterogen wujudnya berbeda. Paham kira-kira ya? Nah, mungkin ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan, enggak apa-apa. Sebelum saya tutup. Sebelum kita lanjutkan ke penutup. Ada yang ditanyakan mungkin yang belum jelas? Apa? Kesetimbangan kimia harus dalam ruangan tertutup atau terbuka? Ruangan tertutup ya. Jadi ruangan tertutup karena terjadi secara mikroskopis itu berlangsung lama ya. Contohnya gua tadi. Apakah kita bisa melihat bagaimana itu kapur bereaksi dengan karbon dioksida kita bisa amati kan enggak ya. Jadi secara mikroskopis ya. Kalau makroskopis itu jarang. Makanya secara ciri-ciri saja itu terjadi secara mikroskopis dalam ruangan tertutup. Itu cukup ya, saya kira sudah jelas saya kira. Selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat masing-masing seperti yang tadi. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Bahan ajarnya sudah cukup, dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. LKPD-nya aja. Silakan kembali ke posisi semula. Sudah? Ya. Saya apresiasi untuk pembelajaran hari ini untuk kalian ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, presentasi, kemudian juga sudah aktif bertanya, aktif menanggapi ya. Sudah menyimpulkan tadi, artinya pembelajarannya sudah maksimal. Untuk selanjutnya sebagai penutup ini saya kasih soal evaluasi. Kalau tadi ada pretest, sekarang ada post test ya. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mempelajari materi ini. Silakan. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Karena cuma 5 soal. Kurang 1 ya. Ambillah.
Jangan lupa dikasih nama kelas. Sudah? Sudah. Oke, nunggu temannya ya. Sudah? Silakan, masih ada waktu 1 menit. Dicek dulu. Yang sudah dicek, yang belum lanjutkan. Ini. Ya, sudah dikemudikan. Nah. Sudah ya. Ya, di yang belakang di kasih. Sudah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan post-test. Artinya kalian sudah mengerjakan hasil diskusi berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Bisa kan ya post-testnya? Ya, alhamdulillah. Untuk sebelum saya tutup, saya tanyakan dulu kira-kira saya perlu refleksi ya. Kira-kira apa pembelajaran yang disukai untuk hari ini? Kira-kira apa yang disukai untuk hari ini pembelajarannya? Silakan angkat tangan. Mungkin yang mewakili. Ya, apa? Bisa lihat video. Oh, bisa lihat video. Ya. Kenapa? Karena seru. Seru. Lihat video meskipun demonstrasi gitu ya. Nah, mungkin yang lain. Yang lain silakan. Hal lain yang mungkin disukai untuk pembelajaran hari ini. Apa kira-kira? Enggak apa-apa. Tidak ada hubungannya sama penilaian. Gitu ya. Apa kira-kira? Ada? Senang, kenapa? Ya, cukup. Ya. Mungkin ada yang tidak disukai. Mungkin kalian mengalami kesulitan. Apa kesulitan kalian dalam pelajaran hari ini? Silakan, angkat tangan. Gugup, ya. Gugup. Makanya sekarang latihan kan ya, biar tidak gugup. Buktinya tadi bisa presentasi kan? Nah, terus apa lagi kira-kira? Di sini? Selain gugup apa? Ada? Sama. Malu. Oh, malu. Ya, takut salah. Intinya berarti kita sama-sama belajar ya. Berarti jangan takut salah. Karena apa? Saling melengkapi. Fungsinya diskusi kan saling melengkapi. Kalau misalkan tidak bisa tanya ke temennya gitu. Jadi apalagi sudah ada bahan ajar tadi, ya bisa dikembangkan dari situ. Ya. Sudah, saya kira cukup untuk hari ini ya. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, dari post-test tadi, kalau misalkan ada di bawah KKM, nanti kita lakukan remedi, kemudian kalau misalkan sudah tuntas KKM, nanti saya beri pengayaan, gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, yakni materi
tetap kesetimbangan kimia, yakni pada topik apa? Tetapan kesetimbangan, tetapan kesetimbangan maupun kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, yakni KC ya. Nanti silakan dipelajari materi itu untuk persiapan minggu depan. Ya, terima kasih untuk kalian. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.